Ini umat Islam masih banyak sikilnya ya. Allahu Akbar pukuli orang kan sikil. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di Wonder Home Podcast. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu Profesor Dr. Muhammad Azhar. Alhamdulillah beberapa waktu yang lalu beliau ini mencapai pencapaian akademik tertinggi, yaitu professorship, yaitu menjadi seorang profesor di bidang Islamic Studies. Dan kita hari ini akan berdiskusi tentang gimana sih Profesor Azhar yang dari nun jauh di sana, dari Medan ya aslinya. Ya, Medan, di desanya lagi 4 jam. Oh gitu ya. Sampai kemudian studi di Aceh, terus kemudian ke Jogja, dan alhamdulillah kemarin menyampaikan satu pidato yang sangat luar biasa, berjudul tentang demokrasi religius gitu ya. Menengahi atau alternatif antara liberalisme sekuler dan fundamentalisme keagamaan. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol soal itu. Gimana Pak Azhar? Ya, sehat-sehat. alhamdulillah. Gini Pak Azhar, kan nggak mudah ya, maksudnya nggak mudah dan bagi seorang yang dari tadi 4 jam dari Medan itu untuk mencapai gelar professorship itu. Apakah memang dari dulu tuh Pak Azhar punya mimpi, suatu saat saya ingin jadi profesor gitu Pak Azhar? Ya, mungkin waktu masih kecil itu ya mungkin belum sejauh itu barangkali. Gitu ya. Dulu masih mengalir saja. Jadi tapi orang tua saya, terutama ayah, itu memang sangat mendorong ya, mendorong untuk pokoknya belajar. Tapi memang di keluarga itu keluarga yang secara pendidikan rata-rata juga di perguruan tinggi gitu atau gimana? Enggak, justru bapak ibu saya itu mungkin generasi zaman penjajahan dulu lah. Istilahnya bukan orang perguruan tinggi, petani ya. Nah, cuma bapak saya itu katakanlah kiai kampung gitu. Dia punya kitab, tapi kitab Arab Melayu, Pak. Tak skripnya Arab tapi bahasanya Melayu. Bahasa Melayu. Dan dia banyak selain fikih-fikih yang sederhana, juga lebih banyak tasawuf. Jadi saya juga membaca itu kan. Nah, mungkin sedikit banyaknya mempengaruhi juga. Luar biasa. Gitu ya, dari awal memang kiai kampung yang terbiasa untuk baca kitab Arab Melayu, berbahasa Melayu itu. Dan dia sering mengajarkan kalau ada pengajian itu, pengajian RT lah kalau bahasa sekarang. Nah, itu yang dia baca itu. Nah, saya baca-baca juga di rumah. Masih gitu. Ibtidaiyah dulu ya istilahnya, SD. Karena kan sejak kecil kita sekeluarga itu udah diajarkan baca Quran kan, rata-rata. Nah, itu ibu saya yang paling fasih itu, tajwidnya. Nah, jadi karena udah biasa baca Quran itu, mungkin baca Arab Melayu lebih mudah. Kebetulan juga kita ngaji di Ibtidaiyah sampai nanti Sanawiyah Aliyah itu. Memang dari awal memang belajarnya agama ya? Iya. Jadi saya dulu ngaji Ibtidaiyah Aliyah gitu. Saya cuma tamat SD Pak Sipa. Jadi saya tidak pernah SMP, tidak pernah SMA. Langsung ke Sanawiyah gitu ya. Jadi Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah, kuliah kan. Kuliahnya di IAIN. Seperti itu. Jadi pagi waktu itu masih di kampung, namanya Kampung Siajam. Kampung Siajam. Tapi saya sering guyon sama adik-adik Kampung Si Ayam. Jadi ini Profesor Si Ayam lah gitu. Profesor Si Ayam. Jadi 4 jam itu setelah tamat SD Ibtidaiyah, nah terus saya hijrah ke Medan. Kalau masyarakat atau itu keluarga itu secara kulturnya itu kultur yang misalnya memang
modernis gitu atau tradisionalis? Ah, Foto oke, tradisionalis. Ya tradisi Syafi'iyah lah. Tradisi Syafi'iyah ya. Makanya juga berkenaan dengan tasawuf, juga berkenalan Ya, dengan tasawuf tasawuf. dari awal tadi ya. Jadi dulu saya pernah membaca itu Adham bin apa itu, Idham atau siapa itu? Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham. Jadi tokoh-tokoh sufi ya. Jadi mungkin itu yang sedikit mempengaruhi. Mungkin agak Jabariyah juga ya. Tapi mungkin sekarang kita baru merasakan ya bahwa khazanah seperti itu bisa, yang deterministik itu ya, bisa melatih kesabaran, ketawakalan. Kadang penting untuk menyikapi suasana yang nggak bisa kita hindari. Betul, gitu ya. betul. Sekarang kita baru paham itu. Oke, terus kemudian dari apa Siajang itu tadi Ke Medan. ke Medan. Di- Ke Medan belajar apa di sana? Nah, di sana saya mulai kuliah itu. Nah, tadi udah tamat sanawiyah juga ya. Nah, sambil terus aliyahnya di Medan. Oh, aliyah di Medan sudah. Aliyah di Medan. Lalu kuliah juga di Medan di Fakultas Syariah Universitas Islam Sumatera Utara, UISU ya. Oh, UISU. Atau UII-nya Jogja lah. UI-nya Medan lah, UI-nya UI-nya Sumatera Medan, Utara. ya, itu. Tapi nggak khatam, terus pindah ke Lok Sumawe. Pindah ke Sumawe. Tapi memang kalau milih fakultas syariah itu ada memang kesadaran atau dipilihkan atau memang masuk begitu saja atau gimana itu ceritanya? Kayaknya mengalir aja. Mengalir aja. Dulu belum terlalu ngerti sih jurusan mana gitu ya. Ya udahlah syariah aja. Gitu. Tapi terus kemudian kesarjanaannya di UISU-nya itu atau di Lok Sumawe. Oh, di Lok Sumawe. Jadi belum tamat, mungkin sekarang semester 4 kali ya. Jadi belum, terus pindah ke Lok Sumawe dapat BA. Oh, dapat BA sarjana muda. Nah, lalu di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Lok Sumawe atau sekarang STAIN itu S1-nya belum buka. Jadi mungkin saya nganggur setahun apa 2 tahun. Nah, barulah buka. Nah, saya mendaftar lagi di Fakultas Syariah di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah. Jadi kan cuma satu ya. Sebenarnya saya dulu pingin kalau ada Fakultas Bahasa Arab atau Sastra Arab. Karena waktu aliyah itu dulu saya kepinginnya malah ke Mesir. Oh gitu, sudah punya Pingin mimpian ke Mesir. ke sana. Saya mendaftar, dibantu dalam bahasa Arab dan alhamdulillah nggak lulus. Aturannya ke Mesir malah ke Jogja gitu. Jadi nama saya itu yang memberi nama saya itu ibu saya Muhammad Azhar. Karena waktu itu saya kan sebenarnya lahirnya di Medan. Lahir di Medan. Nah, 2 tahun pindah ke Si Ayam tadi ya, Si Ajam. Si Ajam itu. Nah, jadi ibu saya waktu itu di Medan datanglah ulama Al-Azhar namanya Syekh Mahmud Shaltut. Oh, Syekh Mahmud Shaltut itu. Dia datang ke Indonesia. Ini menurut cerita dia ya. Nah, dia tahu itu Syekh Al-Azhar ya. Dunia Islam tahulah ya. Iya, iya. Nah, jadi waktu itu ibu saya lagi hamil, saya di dalam. Maka dia, wah kalau gitu nama anak saya Muhammad Azhar. Jadi suatu saat ini hutang saya yang belum saya lunasi ke Mesir. untuk bisa Kalau Saudi, Dubai itu sudah lah sudah ya. ke Asia ya. Nah, Tapi ini kan yang belum ini. Tapi kan ketemu juga dengan alumni Mesir lah paling enggak. Ya, berguru ketemu, kepada alumni Mesir. Sekarang ponaan saya ada satu di sana. Oh, oke. Udah tercicil lah kalau gitu. Nanti sebelum masuk kuburan saya harus ke Mesir dulu. Nah, itulah asalnya nama Muhammad Azhar. Mahmud Shaltut ke Medan, terus kemudian waktu hamil gitu ya, Masya Allah. Ya mudah-mudahan. Tidak ada bau-bau ulama lah. Ya. Nah, terus kemudian berhubungan dengan Mesir ini, format apa? Minat intelektualnya Pak Azhar ini, siapa apa itu namanya? Entah pemikiran atau figur yang Pak Azhar baca, terus kemudian punya pengaruh kepada Pak Azhar gitu. Jadi dulu saya sudah membaca misalnya
Yang paling saya suka itu Hasan Al-Banna. Hasan Al-Banna, pendiri Ikhwan. Iya, kalau nggak salah tapi itu terjemahan ya. Pendidikan Ikhwanul Muslimin atau pendidikan menurut Hasan Al-Banna. Nah itu saya baca 2-3 kali itu, berpengaruh sekali. Itu di Medan atau sudah di Aceh itu? Sudah di Loksmawe? Di Medan kayak sudah di Medan ya. Di saya baca itu dan itu membekas ya. Jadi misalnya Hasan Al-Banna itu memerintahkan kadernya tidur jam 9 malam, bangun jam 3 pagi, tahajud, baca Quran. Sehingga waktu itu saya kemana-mana bawa Quran kecil itu saya kantongi. Jadi saya merasa paling Islami lah begitu. Mempengaruhi sekali ya. Nah, waktu itu. Dan juga membaca Said Qutb itu dah. Pemikir-pemikir dari Mesir dan terus ke Aceh itu saya masih membaca itu. Nah di Aceh nanti mulai agak nakal dikit dalam tanda kutip. Gitu. Tapi waktu di Medan itu dengan baca pikiran-pikiran Hasan Al-Banna, Said Qutb itu juga ikut dalam tradisi, misalnya waktu itu sudah ada liko, terus belum. Kemudian usroh gitu? Belum ada ya? Belum ada. Jadi masih apa aja kuliah seperti biasa di kampus. Di kampus ya. Tapi pemikirannya sudah masuk kan, nantinya kan tahun 80-an itu mulai marak. Ya, liko tarbiyah. Saya baru mulai aktif di organisasi itu di Medan ya, di Lhokseumawe. Nah di situ saya masuk HMI. Himpunan Mahasiswa Islam itu. Dan waktu itu saya sudah mulai membaca majalah Prisma. Terus belakangan Ulumul Quran itu kan bagus sekali ya. Itu zaman-zaman keemasan Ulumul Quran, intelektualisme. Itu yang lalu Panji Mas di masyarakat Buya Hamka. Nah di situ saya mulai menikmati misalnya perdebatan Nurholis Majid dengan Naquib Al-Attas itu ya, termasuk HM Rashidi, ya mantan Menteri Agama, Rektor UIJ kalau nggak salah itu. Nah mulai juga membaca karya-karya Fazlur Rahman ya. Kalau Muhammad Arkun tuh belakangan mau nulis disertasi. Fazlur Rahman dibaca waktu itu sudah ada buku terjemahannya yang diterbitkan kan? Bandung ya, ITB Bandung. Iya Bandung. Islam atau apa? Islam. Mizan awal-awal juga Fazlur Rahman yang diterbitkan. Jadi itu yang mulai saya hijrah dari Sufi deterministik Jabariyah gitu ke ideologis ala Ikhwan gitu, lalu neomodernis, sampai disertasinya postmodernis. Nah besok pos apa lagi pasca postmodernis gitu pasca ya. Oke, nanti kita ngobrol yang soal itu tadi. Nah, pergulatan intelektual, masa formasi intelektual di Aceh itu ya dengan HMI, dengan Pemuda Muhammadiyah juga aktif di situ ya. Terus kemudian dengan pemikiran mulai berkenalan dengan pemikiran Fazlur Rahman gitu ya. Apa yang membuat misalnya hijrah transformasi intelektual tadi, ide apa yang membuat Pak Azhar itu tertarik dari ide-ide kaum neomodernis itu? Ya, kalau mungkin sekarang kalau dulu mengalir aja ya. Nah, sekarang mulai memetakan dulu ternyata pemahaman agama saya terlalu lafziah lah, tekstual gitu ya. Tapi ternyata ada pikiran-pikiran yang lebih kontekstual. Nah, sebenarnya waktu di UISU tadi di Fakultas Syariah ya, walaupun nggak khatam tadi, kan kita udah belajar juga Muqaranatul Madzahib. Dan sebelumnya juga di Alia, saya dulu masih baca kitab kecil itu diajarkan di Alia, Al-Adyan, mungkin Pak Siva paham. Jadi kitab agama-agama itu. Nah, Al-Buza, An-Nasraniyah, Yahudiniyah itu ya. Nah, mungkin itu juga membekas karena mungkin ada aspek pluralitas agama lah.
nanti kalau pluralisme rame nanti. Walaupun pergaulan saya sebelum baca Al-Adyan di kampung Si Ayam tadi, itu teman saya juga ada beberapa yang non-muslim. Walaupun berkelahi juga sama non-muslim juga gitu. Ada yang baik teman saya, tapi ada yang memang teman duel juga. Memang teman duel ya. Oh memang. Nah, jadi itu apa itu namanya, tradisi berduel itu dari dulu juga sudah sudah ada bibitnya. Dan itu sudah tradisi sepak bola, tiap sore kita main bola. Oke. Ya 5 lawan 5, adik saya karena yang paling besar kami 2. Yang kecil-kecil lain agak kecil, jadi saya bilang, adik kamu di pasukan sana, saya sini, kita berantem terus tiap hari. Oh gitu. Berapa bersaudara tuh Pak Azhar itu? 5, semuanya 5 kami. 5 ya. Saya paling tua. Oh ini yang pertama. Jadi yang nomor 2 itu Muhammad Akhyar, sudah S2 dia, alumni Tarbiyah, sekarang ketua PDM Aceh Utara. Nah, ini saya sebut namanya biar masuk ya. Ya Pak Akhyar. Pak Akhyar ketua PD. Bupatinya Muhammadiyah Aceh. Bukan Aceh. Bupati Muhammadiyah Kabupaten Asahan. Kabupaten Asahan. Sorry. Yang kedua itu Suwaibatul Islamiyah, dia di Fakultas Hukum, alhamdulillah nggak tamat gitu. Sekarang sibuk di hutan dia. Oke, passionnya di situ. Ya. Yang ketiga itu Zulfa, dia bisnis Ahadnet itu ya. Ahadnet. Yang keempat itu si Hafizo ya, nomor 5 ya. Nomor 5 ya. Jadi yang guru bungsu. dia. Jadi guru. Masya Allah. Nah terus kemudian kan di Aceh ya, terus akhirnya setelah pergumulan intelektual dengan dengan Fazlur Rahman, dengan Panji Mas, ikut HMI, ikut Pemuda Muhammadiyah, selain juga kuliah di STIS tadi itu. Terus kemudian yang mengajak atau yang membuat Pak Azhar ke Jogja itu kemudian apa? Ya, atau gimana ini ceritanya? Menarik. Jadi dulu sebenarnya saya sudah punya niat memang berdiam di sana gitu ya. Cuma kan waktu itu konflik ya. Ada GAM-nya, Gerakan Aceh Merdeka. Itu boleh saya cerita yang lucu dikit ya. Boleh. Saya di sana pernah jadi ketua remaja masjid juga Pak Sipa. Nah setiap Jumat saya baca pengumuman itu. Baca pengumuman di balik gedung itu ya, nggak kelihatan baca sendiri. Hadirin sejumlah sedekah Jumat kita sekian. Nah suatu hari saya disuruh khutbah. Padahal itu masjid kabupaten lah, seperti masjid Suhada gitu. Waktu itu ada bupati, ada ulama. Saya masih semester tadi 5 atau 6. Oh masih mahasiswa ya. Jadi saya disuruh khutbah. Dia salam, kami besok pengurus masjid mau ke Jakarta, jadi nggak ada yang jaga masjid. Jadi dulu saya dipanggil Ustadz Azhar yang khutbah. Saya bilang saya nggak mau Pak, nggak berani saya. Saya udah sering khutbah tapi di masjid kecil-kecil, kampung-kampung. Iya. Saya takut Pak, saya bilang. Kami juga tahu Anda bisa apa enggak. Kalau kami anggap Anda nggak mampu, kami nggak akan suruh. Nggak akan tawarin. Iya juga ya. Nah, akhirnya saya khutbah, hampir saya nggak bisa nutup khutbah itu, saking groginya. Gitu. Tapi akhirnya selesai. Nah ada satu khatib senior, ya heran loh, Ustadz Azhar kan masih mahasiswa udah bisa khatib di masjid kabupaten. Saya belum pernah khutbah di situ. Tolonglah disampaikan sama pengurus masjid. Saya sampaikan Pak, ada khatib begini-begini minta khutbah. Lalu kata ketua takmir saya, oh kalau minta-minta nggak saya kasih. Kalau Ustaz Azhar kan nggak minta, malah kami suruh. Waktu saya khutbah itu, Assalamualaikum duduk, rupanya yang nyalamin saya sama takmir di sop pertama sambil ketawa-ketawa begini. Katanya kemarin mau ke Jakarta. Jadi gitu. Saya dikerjain. Ternyata nggak ke Jakarta. Dikerjain untuk jadi. Nah setelah itu saya khutbah terus. Nah itu. Jadi pengalaman-pengalaman seperti itu ya.
Ya termasuk misalnya ada juga tradisi intelektual. Saya kebetulan waktu itu pernah diutus oleh Muhammadiyah daerah ke pesantren Persis sana ya, Bangil ya. Oh di Bangil, Pasuruan. Sebulan saya ke Pulau Jawa. Dan saya sering dikirim, padahal saya bukan orang Aceh ya. Sebagai apa itu dikirimnya? Ya pemuda Muhammadiyah. Oh pemuda Muhammadiyah. Pak jalan-jalan ke Jawa. 1 minggu saya 3 hari di ITB ngikuti itu ya. Kajian remaja Masjid ITB. Masjid Salman. Ya Salman. Jadi katanya 1 bulan di sana, nanti uang tiket saya kirim. Ketua daerah. Nah saya tanya, Pak kok saya saja yang dikirim, yang lain enggak? Ya kalau Ustadz dikirim kan pulang bawa hasil, yang lain cuma jalan-jalan gitu. Gitu ya. Jadi begitu saya pulang Mbak Sipa, misalnya saya bikin pesantren Ramadan. Cuma karena waktu itu istilah pesantren kilat ya, agak kilat, politis. Nah saya rubah jadi pendidikan Ramadan. Nah jadi Koramilnya bisa nerima. Oh gitu ya. Padahal di sini podo. Terus dari Koramil, dari polisi saya suruh ceramah pertama, kedua, habis itu kan untuk instruktur. Terserah lah ya setelah itu. Nah itu interaksi dengan Jawa di situ ya. Iya. Dan saya membuat pulang yang kedua itu ada acara tablik ya, waktu itu ada Pak almarhum Pak AR di kampus UMY lama. Nah, jadi saya dikirim lagi. Pulangnya saya buatlah. Kalau tadi kan hasilnya pendidikan Ramadan. Nah ini setelah ikut tablik nasional waktu itu Pak Sapi'i ya ketuanya, Pak Amin wakilnya. Nah, saya bikin kajian di sana tiap bulan. Nah, kebetulan di Masjid PT Arun itu setiap bulan kan ngundang profesor doktor dari Jogja, dari Jakarta. Nah itu kita minta. Jadi kita nggak perlu bayar pesawat kan. Sudah di cover sama PT Arun itu. Jadi saya nyanyi. Saya kebetulan sekretaris tablik. Saya bikin kajian. Jadi saya bilang nanti pembicaranya kalau mazhabnya A, yang nandingi harus B. Saya bilang. Kalau gitu ya. Pembicaranya kontekstual, yang menandingi harus tekstual. Saya adu. Oh gitu ya. Jadi ada dinamika ada gitu dinamika. Ya. Saya selalu jadi ini moderator. Nah itu. Itu aktivitas di Pemuda Muhammadiyah. Iya di Muhammadiyahnya. Selain HMI tadi ya kajian-kajian biasa. Luar biasa. Jadi kreativitas dan remaja masjid juga kan. Dengan para pemikir dari Jawa atau tokoh-tokoh dari Jawa sudah dibangun dari situ. Terus kemudian yang apa juga tokoh-tokoh yang datang ke Loksmawe itu yang kemudian mengajak Pak Azhar untuk ayo kuliah ke aja yuk, ke Jogja aja ya gitu. Memberi rekom. Nah, jadi tadi setelah saya selesai skripsi tadi malam gitu. Nah, kan belum ada ijazah, belum ada nilai. Besok paginya saya diberi surat sama wakil dekan. Mas Azhar atau Ustaz Azhar, ini ada peluang S2 ke Jakarta atau Jogja, karena dulu baru 2 ya. Saya baca itu, ternyata di situ untuk dosen negeri dan dosen swasta. Nah, saya bilang, Pak, saya kan baru sidang, belum jadi dosen. Saya bilang, ijazah belum ada. Nah, wakil dekannya bilang, alah Ustadz Azhar itu kan calon dosen. Nah, saya pikir dulu Pak, jelas tertulis dosen. Dosen ya. Pulang saya renung begini, nah mungkin ini inspirasi ya. Jadi sudah tidak terlalu jabariah tadi. Saya pikir begini, kalau saya tolak pasti gagal. Kalau saya coba kemungkinan 2, gagal atau sukses. Nah ternyata saya coba, alhamdulillah lolos. Alhamdulillah. Saya terbanglah ke Jakarta, rupanya sebulan saya di Jakarta, tempat kakak di Jombang, sana Pasar Jombang ya namanya. Oh Jombang Ciputat. Ciputat. Saya 1 bulan sana ada kakak itu. Nah dapat surat bahwa Anda ditempatkan di Jogja. Tapi waktu itu saya sudah tekad, kalaupun nggak lulus, saya harus ke
Jakarta. Waktu itu ada 2, kalau nggak ke Pemuda Muhammadiyah saya bisa ke PBHMI. Ke PBHMI. Saya udah main-main lah. Dulu kan Pak Din ya jadi. Oh, Pak Din. Kok di HMI siapa? Ketua HMI zaman. Kalau dulu setelah Idham Khalid apa ya? Oh, setelah Idham Khalid ya. Ananda siapa itu, Ferdinand Ananda itu saya lupa. Iya ya. Oh, itu masa-masa awal perpecahan di PMPU itu berarti. Kayaknya. Oh, saya udah ada juga wakil dari Aceh itu. Sudah nanti Pak Ajar, Mas Ajar sini aja kita. Saya udah tekad karena tadi Pak Sipa, karena saya merasa sebenarnya sana di Aceh itu sudah menikmati juga ya kajian tadi, nulis. Tapi karena suasana GAM tadi ya, jadi secara intelektual ya kurang safe lah. Kurang safe ada. Itu mendorong saya melarikan diri, hijrah. Mungkin sudah nasib. Ada hikmahnya juga. Iya, biasanya orang-orang yang keluar dari zona konflik terus kemudian menemukan tempat ini tuh intelektualismenya berkembang ya, kayak siapa itu namanya? Orang-orang Palestina yang di Amerika itu sukses semuanya. Kalau kata Buya itu justru rasionya lebih banyak dokter Palestina katanya. Iya, diaspora Palestina, diaspora Aceh dalam hal ini luar biasa di Jakarta, di mana-mana. Jadi saya diuntungkan oleh GAM juga. Oke, berarti akhirnya ke Jogja nih. Akhirnya ke Jogja. S2-nya ngambil dari syariah ke filsafat atau pemikiran Islam atau apa? Jadi waktu itu hanya 2 kan, akidah, filsafat sama pendidikan. Islam, termasuk almarhum Prof Yun dan Pak Musin gitu kan. Nah waktu itu saya bingung milih pendidikan Islam karena saya udah pernah jadi guru juga di SMP Muhammadiyah. Di mana? Di SMP Muhammadiyah Lok Sumawa. Oh, di Lok Sumawa itu juga jadi guru. Iya. Jadi waktu itu saya kan ya tinggal tempat bapak angkat lah gitu. Karena malam ngaji pagi kan nganggur, saya minta ngajar di SMP Muhammadiyah. Jadi kata kepala sekolahnya, gurunya udah lengkap semua, Ustadz Azhar. Ya pokoknya saya kerja apa aja lah. Akhirnya kerja saya ya nempel foto siswa. Pagi-pagi buka sekolah sapu. Oh gitu ya, pernah mengalami jadi pengalaman TU hidup kayak gitu ya? Pengalaman TU, lebih rendah dari TU 5. Tapi alhamdulillah dalam tanda kutip sebulan ada guru yang meninggal 1. Blessing in disguise, in disguise itu. Jadi panggil Ustaz Azhar, ini ada guru yang meninggal. Kemarin kan mau ngajar aja lah katanya. Ya itulah perjalanan. Nah tadi karena saya bingung mau pilih pendidikan apa syariah karena pernah ngajar. Pendidikan atau akidah filsafat. Saya renung, mulai bisa mikir lah. Oh kayaknya kalau akidah filsafat itu kan logika ya. Syariah kan juga logika. Ayo sudahlah ini pilih akidah gitu filsafat. Ya. Jadi melihat pondasinya itu logikanya. Tapi saya sudah memang waktu Lok Sumawa itu udah suka baca-baca buku filsafat juga. Senang masuk tadi pemikir Fazlur Rahman itu kan juga ada tentang filosofi ya. Dia mendorong itu, atau Nurholis tadi juga saya baca, wah ini filosof juga. Islam itu kan peradaban khazanah intelektual Islam itu kan banyak ulumul Quran kan. Itu mempengaruhi lah. Oke. Terus di S2 itu nulis tesisnya tentang Organisasi Konferensi Islam. Oh, tentang OIC, Iya. Kalau dulu kan organisasi konferensi ya. Konferensi Tapi Islam. sekarang Islam Organization of Islamic Cooperation sekarang. Kalau dulu conference, sekarang kerjasama. Jadi sebentar lagi terbit oleh LP3, sekalian promosi ini. Bisa pre-order berarti bukunya. Nanti saya titip satu. Oke, boleh. Lagi sudah mau publish kata Mas Budi ya. Oke. Padahal itu tesis berapa tadi? 1994 ya. Tahun 94 ya. Baru terbit sekarang. Cuma saya tambah bab terakhir update. Terkini ya kondisi. Jadi nggak ada tulisan yang sia-sia, prinsip saya gitu. Ya, betul. Nah itu kan akidah filsafat. Ini agak bersentuhan dengan hubungan internasional gitu. Ya, saya juga senang. Mungkin karena aktif di HMI, aktif di Muhammadiyah kan juga
terus baca Prisma itu ya, kan banyak. Prisma LP3IS ya. Nah, saya juga mungkin juga karena background syariah, karena ada politik hukum gitu ya. Dulu kan belajar juga perdata, walaupun sudah banyak lupa ya, pidana. Nah, mungkin itu mempengaruhi juga wawasan internasional. Dan saya suka sekali tentang negara-negara Islam gitu. Akhirnya saya milih OKI. Tentang OKI. Apanya yang dibidik waktu itu yang karena akidah filsafat ya saya aspek pemikiran politik OIC-nya. Nah, itu saya. Jadi saya ambil sisi biar cetolah dengan akidah filsafat. Kalau politiknya kan lebih pas visipol. Oh iya betul. Di aspek intelektual ini ya, pemikirannya ya. Saya senang tentang negara-negara Islam itu. Dulu pernah juga ngajar di KPI ya kalau nggak salah, UMY ada CD namanya, Sistem Informasi Dunia Islam. Saya sempat ngajar 1-2 semester. Sebenarnya udah mau saya bikin buku juga itu, dan alhamdulillah belum terbit. Oke, kalau dari spektrum negara-negara Islam, apa ya? Misalnya tadi itu OKI dari sisi pemikiran politik Islam. Negara-negara Islam ini kan macam-macam, Pak Azhar. Ada yang model Saudi, ada yang model Pakistan, ada yang model Iran, ada model Indonesia, Turki. Apa pandangan Pak Azhar soal pemikiran atau model politik mereka itu? Ya, mungkin banyak perspektif ya, tapi mungkin yang saya angkat di sini pertama, dulu saya juga punya pandangan bahwa semacam khilafah itu ya, negara Islam harus bersatu ya. Nah, sebenarnya semangat itu saya kira tetap, kan naluri umat Islam, mungkin juga umat yang lain juga ingin bersatu ya. Cuma mungkin karena sudah banyak hijrah tadi ya, pemikiran. Nah, sekarang mungkin unity-nya pada substansi keislamannya, bukan formnya ya, bukan lembaganya. Bukan kelembaganya. Nah, sebenarnya OIC atau OKI itu bisa sebenarnya semacam alternatif dari konsep khilafah seperti yang khilafah HTI itu ya. Semangatnya tetap, cuma kelemahannya OKI ini dua kalau saya riset dulu. Soal pendanaannya itu masih sangat tergantung pada Saudi, lebih dominan dana Saudi. Sekarang mungkin masih ya. Dan kita tahulah Saudi ini juga di bawah, istilah saya, ketiaknya Amerika kira-kira gitu. Oke. Jadi sehingga kurang kritis. Dominasi Arab Saudi, negara-negara Teluk sangat kuat di OIC itu ya. Indonesia, saya sebenarnya sudah punya ide untuk menulis buku peran Indonesia dalam OKI begitu. Jadi sebenarnya saya sudah punya daftar lah apa yang mau ditulis. Karena strategis sebenarnya ya. Indonesia ya. Iya. Ya kalau berkenaan misalnya dengan soal apa itu namanya, Pak Azhar kan pidatonya tentang demokrasi religius. Yang menurut Pak Azhar paling mencerminkan bisa menerjemahkan demokrasi religius itu. Iya, sebenarnya di Iran juga ada tokoh namanya Abdul Karim Soros. Dia juga punya gagasan religius demokrasi itu kan. Tapi substannya kan di sana lebih pada Syiah Isna Asyariyah, dan itu hak mereka lah. Kan majority memang Syiah ya. Nah, saya ingin kita juga bisa mengembangkan ya payung besarnya demokrasi Pancasila karena itu yuridis konstitusional begitu, tapi substansinya ya religius demokrasi, tapi sumbangan dari agama-agama. Nah, karena semua agama itu sebenarnya punya nilai humanity yang hampir sama lah. Soal anti korupsi, anti kekerasan, tepos liro, cinta kasih. Nah, akidah ibadah ya lakum dinukum waliyadin. Jadi saya lihat ya konteks kita memang lebih al-musawahnya, equality antara agama-agama kan lebih relevan. Beda dengan Iran mungkin ya, karena dominasi Syiah. Iya, dominasi Syiah jadi beda lah. Wilayatul faqih, kuasa wilayatul faqih kan besar sekali kalau kita tokoh-tokoh agama. Jadi saya idealnya
Nanti MPR itu kalau bisa mewakili agama-agama, tokoh adat, tidak hanya partai politik kayak sekarang. Oke. Nah, lebih banyak. Bukannya zaman Orde Baru ada model kayak gitu juga, Pak? Ada wakil golongan, utusan golongan istilahnya dulu iya, itu. sekarang kan DPD ya. Iya, DPD itu. Tapi DPD kan tidak apa istilahnya semacam di bonsai ya. Iya, kekuasaan konstitusional agak dibonsai. Nah, mungkin suatu saat nanti mewakili Muhammadiyah, mewakili NU itu harus ada. Tidak hanya daerah gitu, mewakili Hindu, Buddha. Tapi betul-betul ada tim seleksi DPR lah. Saya udah lama nulis. Yang jadi anggota DPR juga diseleksi. Jangan kayak sekarang DPR nyeleksi calon ketua KPK, DPR menyeleksi ketua yudisial dan sebagainya, tapi dia sendiri nggak pernah diseleksi. Nggak ada fit proper testnya. Nggak ada fit and proper testnya. Yang penting wani piro aja kan. Nah itu saya kira kurang religius demokrasinya. Oh gitu ya. Nah itu kritik saya. Udah lama itu. Oke. Nah kalau sebelum oh ya, Timur Tengah tadi ya. Timur Tengah tadi. Kalau bacaan saya, kita Indonesia beruntung Pak Sipa. Karena ada state, ada society, tapi kan ada middle class yang kuat ya, Muhammadiyah, NU. Kalau ada ormas nih di Timur Tengah ini yang kurang, ini kosong. Jadi dominan, apalagi kerajaan kan dinasti. Jadi ini manut saja atau memberontak sekalian kayak Yaman. Nah, kalau Indonesia alhamdulillah ada Muhammadiyah NU. Kalau state-nya terlalu represif, Muhammadiyah bisa ngingatin, kalau rakyatnya memberontak, nah bisa ya jinakan lah, termasuk pidato saya kan penjinakan lah dua-duanya. Ada civil society ini tadi ya. Ini kita lumayan kuat. Dan ini harus kita jaga. Kalau sekarang karena NU agak dekat kekuasaan gitu ya, yang takdirnya begitu ya, Muhammadiyah harus kritis. Ambil jarak gitu ya. Yang penting jangan melanggar undang ITE aja. Aman insya Allah. Oke, dalam konteks yang ngomongin soal agak politik sekarang, Pak Azhar ini kan kalau di entah di Muhammadiyah atau di masyarakat Islam cenderung dilihat sebagai figur yang nakal tadi itu, kontroversial itu, bela Ahok, bela. Iya. Itu gimana ceritanya Pak Azhar? Ini pertanyaannya. Ini Ahoker ini. Iya, Ahoker. Jadi gini Pak Siva, mungkin ini yang tidak banyak